Tim. Aku semi GPR, guys. Aku semi GPR. Aku gapir cowok 10 tahun gapir. Emang kamu kuliah di mana yang semi gapir? Jauh banget ya. Aku semi gapir usu. Halo bang, assalamualaikum. Halo bang, Emang saya semi 10 gapir tahun juga gapir bang. enggak udah Halo bang, saya gapir bang. OTW Undip masih. Wah, TWUB, aku TWUB Mas. Assalamualaikum ITB. Asik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Satu tambah satu dua. Assalamualaikum Undip. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ini udah mulai belum katanya gitu. Ya, Udah siap. Pak. Mulai dulu ya. Assalamualaikum. Lagi pada saling kenal ini ya. Ya, Halo. saling nyaut ya di sini. Halo juga. Halo Kak Sergio Ramos. Wah, ini tukang tackle ini. Tukang tackle Sergio Ramos. Oke. Ingat saya, ingat dong. Kemarin belum jadi Kak Sergio. Ini Kak Sergio Gertman yang tahun kemarin belum masuk atau mau mencoba lagi. Kok nggak kedengaran suaranya? Oke, sebentar kedengaran sudah. Semoga Oke. masuk oke. Suara mantap sih, syukurlah kalau begitu Kak Sergio. Wah, mantap ini. Iya. Terus ini ikut lagi gitu ya, pengen mencoba lagi. Oke, UB. Oke, siap. Wah, ada loh, ini mau temenin adik saya dua. Oh, adiknya ikut. Wah, siap. Sekarang gantian adiknya ya. Nah, siap didampingi. Oke, siap. Aku berani jangan Kak. Kemarin ada siap. Oke, Kak. Siap. Mantap didampingi dan semoga ikut jalan kakaknya. Ya, hanya ikut besok gabung lagi nih. Tapi jangan diajarin nekel. Nah, adiknya jangan diajarin nekel ya, Kak Sergio ya. Ayo Pak, katanya gitu. Oke, siap. Ya, ngobrol dulu sebentar. Ya, nunggu teman-teman yang lagi ngobrol tadi. Oke, kawan-kawan semua. Samun siap ya? Sudah siap ya? Sudah siap ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera. Waalaikumsalam Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Kameranya mati Pak. Kameranya mati. waalaikumsalam. Pak, suaranya Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, iya, wah, dengar suaranya adik-adik kakak Andi, ya, semua ini adem rasanya. Waalaikumsalam ya siap. Karena salam itu kan doa ya. Salam tuh doa, ibadah nih, ibadah ya kan. Mengucapkan selamat lah ini selamat itu. Menjawab juga iya gitu kan. Jawab juga iya. Jadi kadang kalau saya lagi ngalamun gitu, pengen ibadah apa ya? Saya salam jawab sendiri. Assalamualaikum, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Itu dapat double ibadahnya. Enggak ding, bercanda. Garing banget guyonannya ya. Oke. Oke teman-teman semua. Mudah-mudahan kabar garing Pak. Iya emang. Kan udah bilang tadi aku garing. Semangat ini Pak. Iya. Gimana? Sangat semangat ingin belajar. Iya, sip. Bagus. Keren. Nah ini. Kan ini kita di sini mungkin sama teman-teman yang lain. Mbak Ari, Kak Epin. Nah, Miss Hari, Kak Epin. Itu mencoba mengapresiasi teman-teman dengan proses usaha yang sudah ada di teman-teman semua, di kawan-kawan semua ini, kita ikut mensupport gitu kan. Apalagi yang teman-teman sudah pakai buku SNBT-nya The King, mudah-mudahan jadi alat ya, semacam alat atau referensi ataupun nanti sebagai teman kesuksesan teman-teman besok pas SNBT gitu kan. Mudah-mudahan amin. Amin Pak, amin. Siap. Amin. Siapa? Oke. Ya. Wah ini malah ada yang oke siap. Kameranya mati-mati ya. Perkenalan Pak. Siap. Salam kenal. Ada yang mana ini? Oke. Amin. Siap. Semoga kita semua lolos di PTN impian dan fakultas terbaik katanya Kak. Amin. 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 Ya. Oke. Oke teman-teman. Amin. Iya. Amin. Ya, yang penting berproses usaha nanti didukung dengan doa gitu ya, dengan doa gitu.
Ada yang usul nih Kak Sergio. Kalau bisa jadwal Sabtu nggak usah malam mingguan. Aduh keren nih. Ya, mengcancel malam mingguan kawan-kawan semua. Perkenalan Pak. Oke siap Kak. M Solahuddin. Siap. Oke. Kalau bisa ada TKA, benar Pak. Kalau ada TKA, ada jadwal TKA sendiri ada. TKA di grupnya TKA, teman-teman kalau yang punya bukunya TKA The King, TKA SMA The King kan ada grupnya sendiri lagi itu. Nah itu ada jadwal juga untuk pendampingan kawan-kawan di TKA-nya saja. Tapi paling tidak di SNBT ini ketika kita bahas soal-soal gini barangkali juga bisa kepakai loh di TKA karena itu materinya kan sama beririsan ya jelas pasti akan berguna di situ kepakai semua dua-duanya nyambung tuh cuman bedanya ada grup TKA sendiri grup SNBT-nya sendiri gitu oke teman-teman seperti itu mari kita mainkan malam hari ini mudah-mudahan eh, apa namanya jadi proses yang baik buat kita dan dilancarkan maka kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing biar lancar semuanya dapat barokahnya gitu ya berdoa dipersilakan. Amin, Pak. Amin, amin. Berdoa mulai. Oke, selesai. Sudah Yuk, aku selesai. tak Amin, siapkan amin. ya. Doa, Amin, uy. amin. Ini kayaknya nge-lag. Saya baru mulai, teman-teman masih eh, suaranya baru nyampe. Set. Oke, langsung tak sharekan sebentar. Mana nih? Mana ya yang tadi ya? Ini apa ya? Sebentar. Ini mungkin. Oh, bukan, bukan, bukan. Bukan, bukan, bukan. Ini berarti. Mungkin ini. Oh ya ini. Oke, siap. Oke. Soalnya PDF-nya sudah kakak admin bagikan seharusnya tadi siang sepertinya. Sepertinya ya. Udah. Oh, Sudah, sudah Pak. ya, siap. Oke, sip. Nah, Udah, Pak. ya oke. Ada berapa sih 15 soal sepertinya. Ada 15 soal. Kalau nanti seperti biasa kita yang penting hiburan. Nah, anggap aja hiburan. Jadi kita terhibur ya, tidak menjadi ketegangan tersendiri. Ya, anggap aja hiburan. Nanti kalau tidak terbahas semua ya sudah nggak apa-apa. Itu yang penting intinya kita bisa mencoba belajar bareng, gitu ya. Siap sampai jam 9. Oke, ini sekarang teman-teman tolong mikrofonnya di off-kan biar tidak ada yang bocor ya. Nah, dari saya bisa ini udah tak off-kan semua. Udah tak off-kan semua pertama. Barangkali ada yang tiba-tiba bocor, coba dicek, oh bocor nih berarti misalnya ada suara bocor nih. Teman-teman sambil ngecek oh mic siapa nih yang bocor nih. Misalnya oh mic saya ternyata ya, di off-kan itu pertama. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen menyampaikan sesuatu atau pengen tanya dalam voice misalkan itu di on kan nggak apa-apa, tanya aja, ngobrol nggak masalah. Tapi eh ini kalau setelah nanya baru di off kan lagi itu boleh nggak apa ya jadi pakai voice banyak juga nggak masalah gitu terus yang kedua adalah mudah-mudahan teman-teman tidak coret-coret tidak hurek-hurek di layar yang saya sharekan karena beberapa mungkin ada yang tiba-tiba hurek-hurek gitu karena nggak sengaja bisa jadi tapi nanti oh ya ini kalau nggak sengaja berarti yang bisa buka cuma teman-teman tok gitu biar nanti kita jalannya kelasnya kondusif gitu ya kita saling mendukung intinya gitu gitu ya teman-teman ya sepakat ya. Oke, sip, yuk. Teman-teman, langsung aja gas. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, siap syaratnya dengan Kak. Izin live laptop ada sudah siap. Oke, Kak. Studio. Nah, muncul lagi Alfian Rizky. Ya, Kak Alfian Rizky itu muncul coretan satu kuning. Ya, mungkin nggak sengaja. Kalau nggak sengaja mohon dihapuskan. Hapus aku gitu. Karena saya nggak bisa menghapusnya. Oh ya, siap. Terima kasih, Kak Alfian. Nah, matur thank you. Yuk, nomor satu. Wah, langsung nih. Tentang penalaran kuantitatif. Sebenarnya pengetahuan kuantitatif ya. Pengetahuan sama aja sih. Nah, tentang logaritma. Logaritma, ada 7 log, 3 log, 2 log, berlapis. 7 log dari 3 log dari 2 log, nilainya sama dengan 0. Pertanyaannya adalah, berapakah nilai dari 2x ditambah 4 log x kuadrat? Ada yang sudah mengerjakan, atau mungkin ada yang sudah bisa, atau mau langsung kita mainkan? Atau mau mencoba dulu? Saya yakin mainkan Pak. Oke siap. Logaritma aman ya Langsung, kawan-kawan Pak. ya. Mainkan logaritma, sifat-sifat logaritma kawan-kawan nggak nggak masalah ya. Nah nanti ada beberapa sifat-sifat logaritma yang ada itu teman-teman pahami.
Paham berarti tingkatannya di atasnya hafal, gitu kan? Di atasnya hafal berarti. Karena hafal dulu baru paham. Jadi enak paham loh. Paham tuh mau di otak-atik kayak apa, aplikasi soalnya dimainkan, divariasi, nggak jadi masalah. Oke Kak Aksi, siap. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Selamat bergabung. Iya, selamat bergabung Kak Aksi. Nah, nanti sifat-sifat dari logaritma macam-macam di sana. Intinya gini teman-teman, kalau sifat logaritma itu ketika kita punya A log A N, oke, lihat nih, A log A N, ya loh, ini sama nih, ini A, oke, terus di situ adalah pangkatnya N, nilainya itu sama dengan N, ya, nilainya sama dengan N, gitu, oke, nilainya sama dengan N. Pakai konsep ini konsep logaritma dasar, ya kan? Kalau A pangkat N berarti nilainya sama dengan N. Kenapa gitu? Karena ini udah sama bilangan basicnya, gitu ya. Bilangan basicnya udah sama, gitu. Nah, sekarang kita terapkan ke sini. Ada 7 log lapis tuh, nilainya sama dengan 0. Ingat kawan-kawan, ini kan bentuk persamaan. Kita mencari nilai X, oke? Dia berada di dalam paling dalam, di dalam paling dalam. Berada di lapisan paling dalam. Di sini nih X-nya nih. Berarti harus harus kita kuliti ya gitu, dikuliti dari luar. Ini dari luar. Di sana ada 7 log. Ini nilainya 0 sama dengan 0. Berarti nanti kalau bisa kita sederhanakan nantinya, teman-teman usahakan merubah bentuknya yang 0 itu menjadi sama kayak di persamaan sebelah kiri. Jadi kayak mana gini. Ini tak bikin gini. Kita bikin 7 log, terus biarkan sama 3 log, terus ada lapisan berikutnya 2 log X gitu. Nilai 0 ini, nah nilai 0 itu dirubah nih, biar nanti kanan kirinya bisa saling menyederhanakan. Ini kan bentuknya perkalian sebenarnya. Perkalian, maka nilai log ini teman-teman rubah menjadi 7 log. Tujuannya apa? Biar nanti ini bisa kita horek-horek. Intinya gitu. Kenapa bisa gitu? Kok dibikin 7 log? Biar nanti bisa dihorek-horek ruas kanan dan ruas kiri. Nah, teman-teman lihat konsep yang ini lagi. Kalau dia bernilai 0, maka ketika itu dirubah dalam bentuk 7 log, maka teman-teman mendapatkan 7 log 7 pangkat. Betul sekali. Oh, belum ada yang jawab ya? Tak kira ada yang jawab. 7 pangkat berapa? 0. Betul, siap. Iya, 7 pangkat 0. Nilainya sama dengan 0 itu ya. Sip. Dari sini kawan-kawan sudah bisa menghorek-horek ini. Gitu ya. Sip. Ulangin dikit, Kak. Ulangin. Oke. Ulangin. Oke, siap. Sebelum kita berlanjut. Sebelum kita sampai ke terlalu jauh. Katanya gitu. Hubungan kalau terlalu jauh gitu. Oke. Tak ulang lagi sebentar ya. Ulangin dikit. Ini. Yang mana yang belum dong? Oke. Tak ulangi. Sederhananya gini, teman-teman. Tak ulang mana penghapusnya? Penghapusnya hilang. Ulangi dikit. Oke. Ini cuman yang ini tak tulis ulang ya dari soal ya. Oke, tak tulis ulang dari situ. Oke, sekarang teman-teman perhatikan rumus yang ada di sebelah kanan, tak kotai itu. Intinya, kalau kita ketemu nilai A log A pangkat N, maka dia adalah N. Oke, nilainya adalah N. Oke, jangan jangan dipikir terlalu jauh. Oke, intinya belajar matematika itu adalah kita kita melihatnya setahap-tahap gitu aja. Jangan terlalu overthinking. Wow, no, overthinking ini wah, jauh banget dari mana ya kita dapatnya ya gitu. Misalnya gitu. Kecenderungannya langkah pertama mau diapain bingung terus mikir ini kayaknya apain nah gitu. Pokoknya bertahap aja. Konsepnya di sini, ada di sini ya teman-teman ya yang tak kasih di kotak itu. Kalau ada A log A pangkat N nilainya adalah N. Kan gitu. Bentuk umumnya dari bentuk logaritma kan gitu ya. Yang penting apa? Ini sama. Ini A, ini A. Oke, berarti nilainya tergantung dari pangkatnya. Oke, itu dulu. Nah, ada pertanyaan dari Kak Diska. Siap, nanti akan jawab. Kenapa harus 7 log? Kenapa nggak memilih 3 log gitu kan? Kenapa nggak memilih 3 log? Gitu. Oke, bisa yang 3 log gitu. Nah, intinya kita ngambilnya dari luarnya gitu. Kalau nggak dari luar nanti
apa namanya, menyederhanakannya nggak bisa. Gitu ya, yang disederhanakan nggak bisa. Oke, sip. Wah, ini ada yang murid-murid tadi terus sudah dihapus. Oke, sekarang ini, teman-teman, intinya apa namanya, kita bisa melihat gini. Orang-orang ya, nanti pemahamannya kenapa kok muncul 7 log gitu ya. Ini tak contohnya aja di bawah sini. Misal saya punya nilai adalah 5 log X sama dengan 3 misalkan. Misal ya, 5 log X sama dengan 3. Berapakah? Benar, lihat aja rumusnya. Oke, Kak Mariam, terima kasih. Ya, oke. Jangan ore-ore ya, Kak Mariam ya. Iya, nanti muncul gitu. Nah, kalau ini kita rubah, berapa nilai X-nya gitu. Kalau misalkan ini ada bentuk umum logaritma, nah ini bentuk umum logaritma, kalau teman-teman hafal dan bisa mau menerapkan itu, nggak apa-apa. Nek. Ada beberapa pemahaman yang bisa kita gunakan. Ketika bentuk logaritma kan gini ya, kalau ada A log B sama dengan C, oke, sama dengan C, A log B sama dengan C, gitu, maka kita buat dalam bentuk perpangkatan itu adalah A pangkat C, nilainya B, kan bentuk umumnya gitu. Oh, berarti kalau gitu, misal ada bentuk A log B sama dengan C, berapakah nilai B? Berarti nilai B itu adalah A pangkat C. Berapa nilai B? B adalah A pangkat C. Sama halnya kayak gini nih, ada pertanyaan 5 log X sama dengan 3, berapakah nilai X gitu. Ini bisa kita rubah dengan cara kayak gini, bisa. Ya, X berarti 5 pangkat 3 gitu kan. Ini 5 pangkat 3 kalau bisa langsung ke dari sifat atau bentuk umumnya. Kalau misalnya teman-teman kok bentuk umum bingung misalkan, nah, misalkan ini bisa dipakai kayak ini, yang konsep tadi akan kita mainkan untuk menyelesaikan soal nomor 1 ini. Jadi dirubahnya gini, 5 log X, oke, sama dengan 3-nya dirubah menjadi 5 log. Loh, nilai 3 kalau dirubah dalam bentuk 5 logaritma 5 log itu berapa? Berarti 5 log 5 pangkat 3. Gitu. Oke? Nah, ini dari nilai 3 ini dirubah menjadi 5 log 5 pangkat 3. Kenapa dirubah jadi 5 log 5? Kok enggak yang lain? Alasannya karena ini 5 log. Ini 5 log disamakan. Gitu. Alasannya karena itu. Untuk apa? Untuk bisa kita menghurek-hurek. Sebenarnya gitulah. Sederhanakan 5 lognya. Sehingga apa teman-teman? Yang tersisa adalah nilai X itu sama dengan 5 pangkat 3. Nah ini dipakai jawabannya sama 5 pangkat 3. Ada hubungan dengan sifat umum atau bentuk umum dari logaritmanya. Gitu. Kak Hotmaria Limbong. Iya, ketemu lagi Kak Limbong. Siap. Siap. Oke. Ini Zoom kalian nggak ya? Oke. Aman ya? Bisa diterima nggak? Bisa. Bisa. Mudah dimengerti. Oke, siap, aman. Nah, Aman. intinya dibikin Bisa, gini. bisa, Oh aman. ya, siap. Nah, intinya gitu ya. Oke. Nah, sekarang pemahaman itu kita terapkan ke dalam penyelesaian soal ini. Teman-teman, kenapa tadi nggak 3 log dulu? Kenapa gitu? Kenapa munculnya 7 log gitu kan? Kok nggak 1000 log, 10 log atau 5 log gitu? Kenapa kok 7 log? Nah, alasannya tadi supaya bisa kita sederhanakan. Anggap aja ini adalah suatu nilai. Nilainya siapa? X tadi ya, namanya gitu lah ya. Nah, gitu yang di dalam contoh soal seperti itu. Maka yang pertama adalah nilai dari 0 ini kita ubah bentuknya ke dalam bentuk 7 log 7 pangkat 0. Kenapa gitu? Ya, kenapa nilainya 7 pangkat 0? Karena nilai di situ 0, gitu kan? Gitu. Ada yang tadi mungkin ngechat langsung 7 log 1 boleh nggak? Boleh. Nggak apa-apa boleh. Kenapa nilainya 1? Karena 7 pangkat 0 itu nilainya adalah sama dengan 1. Gitu. Nilainya sama dengan 1. Yang tak kasih warna hijau itu nilainya sama dengan 1. Gitu. Nah, dengan itu jadi langsung 7 log 1. Itu juga nggak apa-apa. Nah, itu kan 7 pangkat 0 dari mana, Pak? Oke. Dari 0 itu. Sifat logaritma. Sifat logaritmanya ya gitu ya Kak Darayit ya, nah gitu dari 0 dari mana merubah bentuk nolnya pakai mana sifat yang sebelah kanan ini, nah tak warna hijau itu ya, nah merubah nilai nolnya. Oke, nah setelah ketemu ini kanan kiri kan akhirnya kita punya nilai yang sama yang bisa kita sederhanakan. Nah cara sederhana gampangannya gitulah, jadi gampangan cara
Nah, aku bilang cara bodohnya gitu, cara bodohnya atau jembatan gledek gampangannya gitu. Oh, kanan kiri wes ono bentuknya yang sama. Siapa 7 log? Kanan kiri udah ada. Hore-hore aja, ini dihore, ini dihore. Oh, 7 lognya udah hilang. Sehingga dari sini teman-teman menghasilkan nilai 3 log, 2 log X, ya. Terus di sini nilainya adalah tinggal 7 pangkat 0. 7 pangkat 0 itu nilainya adalah 1. Kita tuliskan dulu gini, boleh 1 gitu. Atau teman-teman mau langsung juga nggak apa-apa, langsung aja. Oh langsung aja 3 lognya langsung apa satunya langsung dirubah gitu. Tapi nek mau bertahap dari sini teman-teman bertahapin aja 3 log, 2 log X, maka satunya ini kawan-kawan rubah lagi bentuknya ke dalam nilai 3 log, ya kan? Loh kenapa 3 log nggak 7 log lagi? Karena di depannya ini 3 log biar sama gitu. Biar sama. Nah, 3 log berapa yang nilainya 1? Berarti 3 log 3 pangkat 1. Oke, 3 log 3 pangkat 1. Nilainya kan 1. Iya, siap. Oke, bisa diterima ya? Bisa. Siap. Oke, kanan kiri sudah ada 3 lognya. Hore-hore lagi. Oke, ya kan? Berarti sekarang kawan-kawan mendapatkan 2 log X itu nilainya sama dengan 3 gitu. Berarti kalau gini, 2 log X itu nilainya sama Maaf, dengan mau nanya itu 3 log 3. yang dalam kurung dua yang dalam kurung 2 itu huruf log X atau FX ya, Kak? Log X, oke, ini log X ini. Nah, ini ke atas ya, lagi log lu. Ya, log ya, tulisannya apik soalnya. Ya, log-log semua ini masih log. Nggak ada X-nya, log semua. Oke, aman ya, teman-teman ya. Siap, sampai situ. Nah, ketika kawan-kawan sudah ketemu ini, mau pakai sifat umum atau bentuk umumnya logaritma yang perpangkatan tadi, bisa. Berarti dari sini teman-teman langsung mendapatkan, oh, berarti nilai X itu adalah 2 pangkat 3. Dapatnya 8. Bisa, langsung ketemu X sama dengan 8. Bisa. Atau mau, misalkan mau dijabarkan lagi, boleh. Nggak apa-apa, gitu. Sama aja semuanya. Nah, kalau dijabarkan lagi gimana ya? Berarti ini ada 2 log X, berarti tiganya ini dirubah menjadi 2 log 2 Dua pangkat 3. Nah, kanan kiri sudah ada 2 log, 2 log. Tiga. Sehingga kawan-kawan dapatnya X sama dengan 2 dua per, sorry, 2 pangkat 3. pangkat Sama toh? Nah, konsepnya sama Tiga. sebenarnya. Oh gini, ya dari mana-mana sama gitu. Oke ya, aman ya teman-teman ya. Sip, kelar. Oke, aman. Bisa diterima ya? Ya, yang penting bisa dipahami. Oh iya, kayak gini asalnya dari sini. Yang penting itu teman-teman. Yang penting itu adalah kita tahu dia dari mana sih, kenapa harus gini, kenapa harus dia. Kayak tadi ada pertanyaan, kenapa harus 7 log misalkan. Itu kan keresahan sebenarnya, keresahan kawan-kawan terus tersalurkan. Oh iya, kenapa harus 7, nggak harus yang lain. Kita punya alasan gitu. Gitu ya. Sip, wah udah muncul nih jawabannya. Kak Jues, ya siap. Terima kasih Kak Jues. Gitu. Nah, Kak Sekar Langit muncul nih. Kenapa 2 Kak gitu? Kenapa 2? Ya karena depannya 2 log. Makanya kita bikin jadi 2 log gitu. Alasannya gitu biar bisa dihore-hore, bisa disederhanakan. Gitu ya Kak Sekar ya. Siap. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan nilainya adalah X itu sama dengan 8. Tinggal kita ke pertanyaannya. Pertanyaannya adalah 2X ditambah 4 log X pangkat 2. Tinggal ganti aja. Iya, berarti 2 kali 8 ditambah 4 log 8 pangkat 2. Mainkan, ini adalah 16 ditambah 4 log. Ini dipangkatkan dulu boleh langsung. Atau mau ditulis dulu hasilnya baru dijabarin juga nggak apa-apa. Tergantung teman-teman langkahnya kemana. Banyak langkah itu. Itu ya, banyak langkah. Misalkan ini, wah tak hitung dulu nilainya 64, itu boleh ya apa. Baru 64-nya itu dirubah menjadi 4 pangkat berapa dia? Gitu. Oh, 4 pangkat 3, gitu kan. 464 kan 4 pangkat 3. Berarti nilainya dia adalah 3. Ini 3 ya nilainya ya. 3. Ya. Iya, nilainya 3. Berarti 16 ditambah 3. Ketemunya 19. Oke, jawabannya di pilihan C. Gitu teman-teman. Oke, aman ya? Aman, Pak. Aman, siap. Bisa diterima, yang penting paham. Oke, langkahnya dari sini. Monggo kalau mau di SS, silahkan SS. Pelan-pelan, Pak. Oke, siap, Kak Vivo. Sorry, tadi habis minum Pertamax soalnya saya. Pertamina Dek, Bing. Bukan solar. Pertamina Dek. Jadi agak kenceng ini. Iya, siap. Oke. Monggo kalau di SS.
Siap. Yang dari mana? Yang Karafa yang mana? Yang 3 yang mana? Kok dapat 3 dari mana? Yang mana? Yang 16 tambah. Kak izin boleh nanya nggak? Iya, monggo silakan. Nah kan itu sebelum kira-kira 19 itu kan di atasnya ada 16 plus 4 log 4 pangkat 3 kan. 4 pangkat 3, betul. Terus kenapa di bawahnya bisa jadi 3 19 itu gimana tuh? Karena Ini 4. berarti dari Itu asalnya. pangkatnya Karena 4 log 4 itu 1. 4 log 4. Pangkat 3 tuh jadi tambah 3, 16 tambah 3 3. 19. Betul, oke. Oh, I know. Ini, Oh iya. ya, kotaan yang di sebelah kanan. Cuma keliru di yang doang. Satu-satu ya. Oke. Kotaan yang di Makasih sebelah ya, kanan Kak. ini, tak jawabin. Kotaan yang sebelah kanan atas. Ya, kotaan yang ada di sebelah kanan atas ya. Ada kotaan warna oranye itu. Sekarang tak kasih warna stabilonya, tak kasih warna biru. Nah, ini. Perhatikan itu. Ini hanya huruf. Ketika pokoknya nanti ada huruf dan bentuk, itu hanya sekedar pengganti variabel. Log A pangkat N. Oke. Nilainya sama nih ya. Oke. Pangkatnya N. Nah, A log A pangkat N, nilainya N. Oke. Maka kalau kita punya 4 log 4 pangkat 3, nilainya adalah 3. 3, Pak. Betul. Itu. Sehingga dari sini dapatnya adalah 3. Gitu. Kenapa jadi seperti itu? Karena dia 4 log 4 pangkat 3, maka hasilnya adalah 3. Tinggal ditambahin aja. Gitu. Karena 3 adalah N. Ya, 3-nya jadi N kalau kita anggap dia di rumusnya tadi itu. Betul sih, 3 adalah N-nya. Oke, siap. Aman ya? Iya, siap. Oke, Kak Raga. Siap. Oke, paham ya? Sudah ya? Sudah diterima, oke? Oke, ini ure-ureannya semrawut ya. Nanti teman-teman bisa screenshot atau nanti ketemu Langsung soal jago yang saya, Pak. sama. Bisa di apa namanya? Aplikasikan. Gimana? Langsung siapa? Langsung jago. Langsung jago. Oke, siap. Langsung jago ya. Siap. Yang penting paham ya. Siap. Oke, aman. Alhamdulillah. Yes. Oke, mudah-mudahan jadi tambah referensi. Oh iya gini nih, sip. Oke, mainkan gitu. Oke, lanjut. Siap. Oke, itu untuk logaritma. Nanti logaritma bisa macam-macam. Oke, gitu ya. Terus yang soal nomor kedua. Kita Pak, punya... maaf, atas bentar Pak, belum ke screenshot Pak. Oke, siap. Tak menitin ya. 30 detik. Monggo yang belum screenshotkan. Ya. Nah ini, terima kasih Kak, motivasinya Kak Kholidi, betul. Yang belajar itu nggak harus bersih, betul. Belajar itu kotor, iya. Kotor itu maksudnya salah itu nggak masalah, gitu. Kesalahan itu tidak masalah dalam belajar, betul sekali. Sudah Pak, Oke, lanjut. sampun, siap. Oke, kita lanjutkan. Siap. Yuk, next nomor 2. Wih, bentuknya menarik guys. Apa ini? Sistem persamaan. Apa tuh, woi? Sistem persamaan pokoknya gitu ya. Nah, di penalaran kuantitatif atau pengetahuan kuantitatif SNPT tahun kemarin itu sistem persamaan ada dan bentuknya bisa variatif macam-macam. Penyelesaiannya pun bisa macam-macam. Gitu kan, teman-teman. Nah, kalau kita lihat bentuknya sekilas apa tuh kan? Ya, biasanya kita akan terjadi apa namanya? Pertama kaget dulu, ya kaget. Wih, apa ini? Kok ada 2A per A min 2B ditambah 6B per soalnya lebih gampang ya. Iya. A plus 2B sama dengan 3. Ini apa ini? Tapi ingat teman-teman, sebenarnya itu hanya sekedar bentuk saja. Iya, betul itu. Kadang udah apa namanya ke distract di sini. Wah, bentuknya kok angel yo gitu. Padahal kalau kita pahami itu sebenarnya sederhana, gampang. Gampangnya apa loh? Ini sama loh sebenarnya nilainya. Iya nggak? Yang tak kasih warna hijau nih. Penyebutnya kan sama dia. Amin B, oke. Di bawah juga ada amin B. Terus di sini ada A plus 2B. Ini juga ada A plus 2B. Oke. Oh, berarti kan dia kalau misalkan kita anggap suatu pecahan, berarti gitu ya, dianggap sebagai suatu pecahan, katakanlah. Misalkan amin B tak anggap sebagai X misalkan, ini juga X berarti. Ini tak anggap Y, ini juga Y.
Kan kawan-kawan cuma ada suatu nilai 2A per X dikurangi 6B per Y. Ini negatif A per X ditambah 6B per Y. Kan gitu hasilnya, ya nggak? Sama dengan 3, ini sama dengan min 1. Hasilnya kan gitu. Oh, suatu pecahan, penyebutnya udah sama. Iya, tinggal ngapain? Dimainin, berarti tinggal apa? Ya udah eliminasi atau substitusi kan gitu kan? Tinggal dieliminasi atau substitusi aja, misalkan gitu. Nah, dari sini, misalkan nih, dari bentuk yang sudah tak kasih warna oranye dia di sebelah kiri, sebelah kiri, di sebelah kanan, langsung di substitusi. Misalkan teman-teman pengen mengeliminasi ya, pakai eliminasi, mengeliminasi nilai Y, variabel Y-nya. Variabelnya banyak ini, tapi nanti teman-teman nggak mainkan aja. Tinggal apa? Ya tinggal ditambah atau dikurangkan pakai metode eliminasi yang seperti biasanya teman-teman lakukan gitu. Oke, kita lihat pembilangnya ini sudah sama. Penyebutnya Y sudah sama. Oke, tinggal kita hilangkan berarti tidak perlu menyamakan dulu kan gitu. Malah gampangannya gitu kan, tidak perlu menyamakan Iya, apapun. Tinggal ditambah saja, betul nggak? betul. Tinggal kita tambahkan saja. Kenapa ditambah? Biar 0, hilang nanti. Kenapa? Karena ini min, ini plus. Gitu. Plus. Sekarang tinggal kita tambahkan. Berarti tinggal 2A ditambah min A. Ketemunya adalah A. A. Penyebutnya sudah sama X. Ya, ini sudah 0, hilang, habis. Ya, habis. Terus ini kita tambah, ketemunya adalah 2. 2. Dari situ berarti nilai A itu sama dengan 2 kalikan X. A Gitu sama kan? dengan 2. Ya, A sama dengan 2X. Tinggal balikin lagi, boleh ini balikin dulu ya. Tak balikin dulu. X-nya itu siapa tadi? A min 2B. Ya tak? Ya, berarti dari sini kita punya A sama dengan 2A min 4B. 4B. B. Ya, berarti dari sini kita punya nilai bahwa 4B itu nilainya sama dengan A. Betul? Iya. 2A Ya, kurang oke. A dengan A. Ya, 2A kurangi A, 4B-nya negatif, pindah ke kanan jadi positif. Gitu kan? Ya. Kenapa bukan 2X? Mana? Oh iya, kan pecahan. Kak Nisvia, itu kan pecahan. Pecahan, menjumlahkan pecahan, penyebutnya kan nggak ditambah. Iya toh? Misalkan setengah ditambah setengah, bukan 2/4 dong. Bukan, deng-deng, penyebutnya nggak ditambah. Begitu, Itu oke? kan penyebutnya sama. Ya, karena sudah sama penyebutnya, berarti yang ditambah cuma pembilangnya saja. Anggap aja itu pecahan, gitu. Siap, kan? Oke, siap. Oke, gitu ya. Nah, aman 4-nya dari mana, Kak? 4 yang mana ya? Oh, 4 ini. 4 yang ini ya. Didistribusikan. Distribusi 2 kali A, 2 kali min 2B. Itu 2 kali A, 2A. 2 kali min 2B, min 4B. Distribusi ya. Nah, terus negatif 4-nya dipindah ke sebelah kiri. Biar jadi positif. Gitu. Oke, sampai sini dulu. Aman ya, teman-teman ya? Aman. Aman. Oke, siap-siap. Aman, Pak, Nah, aman. oke, ketemu persamaan 1. Tak kotakin dulu biar gak hilang. Oke, berarti nilai 4B itu sama dengan A. Gitu, 4B itu sama dengan A. Dari sini, karena pertanyaannya adalah nilai dari A, B. Misalnya nih, teman-teman pengen, aku mau mencari B, ya udah muter lagi nanti. Pada akhirnya gitu. Berarti kalau kita mau mencari nilai AB per A kuadrat min 4B kuadrat, karena pertanyaannya itu kan. Sementara persamaannya itu kita sudah punya hubungan, tidak ada nilai lagi di antara itu, cuma 4B sama dengan A, komen 4B itu sama dengan A. Berarti sudah nggak usah nyari nilai B, karena udah ada. Itu kecuali nanti teman-teman misalkan ada suatu persamaan di mana ada suatu persamaan lain ya, misalkan ure-ure eliminasi ternyata ketemunya adalah A plus 2B sama dengan 5 misalkan. Nah, ini ada nilai 5. Maka kawan-kawan harus mencari persamaan lagi. Harus mencari persamaan lagi. Oke ya, biar nanti mungkin ketemu 3A min B sama dengan 1 misalnya. Harus ketemu lagi, eliminasi lagi. Gitu nanti sampai ketemu berapa nilai A, berapa nilai B gitu. Itu oke? Siap. Oke, kebetulan untuk kondisi ini kita sudah punya sampai di 4A itu sama dengan, 4B itu sama dengan A. Nah,
Sekarang kita mainkan. Ke pertanyaannya langsung sudah selesai. A kalikan B. Kita punya A. Ya kan? Ganti aja. A-nya diganti. 4B. Kalikan B. Betul? Betul. Oke, siap. Dibagi. Sip. 4B Yang kuadrat. bawah, ya 4B dikuadratkan. Hati-hati, bukan 4B kuadrat, tapi 4B dikuadratkan. Karena Kuadratkan. A-nya itu yang dikuadratkan. Jangan sampai gitu. Kadang-kadang sederhana seperti itu, tapi kita ketuker. Teman-teman. Kadang ada yang, oh A kuadrat, berarti ini 4B kuadrat gitu. Bukan itu, tapi ini ada tanda kurungnya. Ya, jadi 4B-nya yang dikuadratkan. Gitu. Beda ya nanti nilainya. Nah, ini 4B kuadrat. 16B Oke, kuadrat. siap. Sekarang kita mainkan di situ berarti ada 4B kuadrat, yang bawah 16B kuadrat dikurangi 4B kuadrat. Kita lihat yang atas 4B kuadrat tetap, yang bawah jadi berapa ini? Bisa dioperasikan nggak? 12B kuadrat. Nah, betul, 12B B kuadrat. kuadrat. Karena ada B 16 kapal kuadratnya dikurangi 4 dicoret. kapal. Nah, B kuadratnya kami perkalian, boleh-boleh Dicoret. aja halal hukumnya. Iya, halal. B kuadratnya hilang tuh. Sederhanakan. 4 Tinggal per 4 per 12. Berarti 1 2 per 3. 3. Sepertiga Jawabannya B. selesai. Ya, oke. Yang lain mic-nya off katanya. Oke, tak off-kan. Siap. Aman ya? Bisa diterima ya? Bisa Pak, bisa. Oke, siap. Oh, ini, oke. Monggo. Bentar, saya tak lihat dulu pertanyaan. Barangkali ada dari teman-teman tadi yang kelewatan. Amin, Pak. Oke. 2A-nya dikemanain ya, Pak? Kak Xiaomi mana ya? 2A-nya dikemanain. Oh, 2A-nya kan ketemu dengan A. Oke, yang ini ya. Ya, oke, siap. Yang ini nih kayaknya. Siap. Nah, ini adalah, kamu harus jabarin ya. 4B-nya pindah ke kiri. 2A-nya ketemu dengan A. A-nya kan pindah ke kanan jadi min. Nah, hasilnya ini. Nah, gitu. Gitu maksudnya ya. 2A-nya kemana? Nggak kemana-mana. Dikurangin dengan A. Jadinya A. Gitu. 4B sama dengan A. Oke, pertanyaan Kak Xiaomi terjawab. Sudah. Oh, sudah dijawab Kak Novik, Ding. Terima kasih Kak Novik, calon mahasiswa UB. UB itu apa? ITB apa UB? Siap. Oh, Kak Raga, siap. Kak Raga sudah terjawab ya. Nah, itu seperti itu. Diam dulu dong, guys. Siap. Oke, 4 kuadrat yang di atas dari mana, Pak? B kalikan B. Nah, ini nilai A, ya toh? Nilainya A diganti dengan 4B. Ketemu dengan B, berarti 4B kalikan B. Ketemunya jadi 4B kuadrat. Kan B-nya ada 2. B kali B, B kuadrat. Gitu, Kak Stel. Gitu, nggih? Nah, siap. Oke, aman. Oke, mana lagi nih? Tolong ulangin, jangan ikut ngomong jadi bingung. Oke, siap. Ya, monggo teman-teman. Nanti yang lagi mana pengen ngomong, pengen sambil ngomong gitu nggak apa-apa, tapi mic-nya di off-kan. Oh ya ya gitu, jangan nggak kedengeran teman-teman. Ya, oke, siap. Kenapa ya kalau kalian mau malah ngomong banget? Oke, nah ini siap. Oke, monggo teman-teman nanti kalau pengen sambil kadang gitu memang ya belajar matematika. Saya dulu juga gitu. Belajar belajar hitung-hitungan matematika itu memang paling enak sambil ngomong. Kadang misal di kelas gitu, sampai urek-urek gini sambil ngomong 5 tambah ini jadi gini 5A ya gitu. Sama kadang teman-teman ah ganggu betul kamu berisik gitu. Kadang gitu memang menyenangkan, enak gitu, menikmati gitu. Nah, tapi nggak apa-apa teman-teman kayak gitu. Tapi tolong mic-nya dilihat off atau on gitu ya. Nah, karena mungkin kawan-kawan jadi kedengaran diganggu gitu. Siap. Nah, sebentar. Ulangi, Pak. Tadi nggak kedengeran. Mana? Oke, siap. Bentar. 4B kuadrat dari mana, Pak? Oke, siap. Dengan suaranya. Mm-mm. Oh, UB Brawijaya. Ya, sorry. Universitas Brawijaya. Kalau mana siap. Pak. Oh, sorry. Nggak lihat. Teksnya jadi 2B. Kenapa? Jadi A min 2B. Kenapa, Pak? Sebentar. Pak Prasia kasihnya rebutan banget sih. Ya, adik saya mau coba kerjain nomor 3. Oke, monggo silakan kerjain dulu. Saya kira-kira mas, 4 kuadrat dari mana Pak? Dibagi 4. Oke, siap. Berarti ini banyak pertanyaan, berarti paling tidak tak ulangi sekilas lah ya. Karena ada yang meminta untuk diulangi. Oke, tak ulangi sekilas, tak apa. Tapi tolong diperhatikan ya teman-teman ya. Tolong diperhatikan teman-teman. Oke. Ya, yang meminta untuk ngulang berarti minta tolong saya minta tolong teman-teman memperhatikan, gitu kan? Karena teman-teman meminta saya untuk ulang, berarti saya meminta teman-teman untuk memperhatikan. Biar adil ya. Adil tuh, oke? Siap, adil dong. Ya. Ulang Pak, oke siap tak ulangi, tapi perhatikan dong nanti. Udah tak ulangi ternyata, ulangi Pak. Ini lagi ngulas sini.
saya lagi ngulangi, wah teman-teman yang minta uang malah kemana ini orang? Iya. Malah pergi, nggak tahu kan, wah gimana ini, dan perhatikan. Oke, siap gitu ya? Yang siap. Oke. Pertama gini teman-teman, sistem persamaan itu cara menyelesaikannya pasti pakai eliminasi atau substitusi. Tuh, langkahnya berarti eliminasi atau substitusi, cara sederhananya gitu. Nah, bentuknya udah ribet nih. Ada A-2B, ada A-2B, ada perperan lagi A+2B. Yang bawah juga A+2B. Kalau dari lihat bentuknya, ini sebenarnya adalah pengecoh. Apalagi soal-soal SNBT, soal-soal ujian masuk PTN yang apa namanya, yang lokal-lokal, misalkan UGM, SIMAK UI, katakanlah gitu. Itu biasanya ada bentuk-bentuk yang tidak pada umumnya, yang sebenarnya itu hanya mengecoh. Tapi kalau kita paham, oh ini asli ini pecahan sederhana, penyebutnya sama, tapi bentuknya aja dirubah gitu. Bentuknya aja dibikin kayak ribet gitu. Nah, contohnya di soal ini, A-2B anggap aja X. Berarti ada per X. Nah, di sebelah sini ada 2A per X. A+2B kita anggap sebagai Y, berarti dia adalah 6B plus Y, per Y. Gitu kan? Yang bawah pun sama. Berarti ada min A per X ditambah 6B per Y. Sama dengan nilainya tertentu. Nah, setelah itu, maka kita bisa menyelesaikan langkah berikutnya adalah mengeliminasi. Karena penyebutnya sudah sama, ketika kita mau mengeliminasi, maka tinggal menyamakan pembilangnya, ya kan? Menyamakan pembilangnya. Sip. Nah, kita lihat di situ ada pembilang yang nilainya sudah sama. Siapa? 6B. Ya kan? 6B. Udah sama, berarti nggak perlu menyamakan lagi. Kalau belum sama, berarti teman-teman itu menyamakan dulu dengan cara dikalikan berapa. Misalnya kayak gini, teman-teman pengen, aku mau buang X-nya aja. Nah, tak buang X-nya, berarti kali 1, ini kali 2, gitu nanti ketemu. Gitu ya, seperti itu. Nah, karena itu sama, berarti tinggal membuang nilai B-nya, tak tambahkan di situ. Kita tambah di sini, nah, biar jadi 0. Maka ketika ada 2A ditambah min A, ketemunya 1A. Terus X-nya, ini penyebut, hitung pecahan, berarti tidak perlu jadi 2E, kok nggak jadi 2E gitu. Berarti karena menjumlahkan pecahan biasa, berarti penyebutnya udah sama. Artinya hasilnya dari situ A per X sama dengan, ini sudah 0, karena jadi tinggal ditambah ya. Oke, nah tinggal 3 tambah min 1, ketemunya 2. Balikin lagi. X-nya balikin lagi, berarti ya ada A sampai sini ya. A kali 2, A-nya balikin. X-nya balikin, jadi 2A, 2 min 2B. Oke, aman dari situ ya. A min 2B dikembalikan. X-nya siapa tadi? A min 2B. Terus didistribusikan. 2 kali A ketemunya 2A. 2 kali 2B ketemunya 4B negatif. Gitu. Oke, sampai situ. Nah, oke, seperti itu. Lanjut. Terus dikelompokkan satu-satu. Ketemulah sudah. 4B nilainya sama dengan 2A min A. Dapatlah di sini. Dapatlah 4B itu sama dengan A. Sampun, tinggal ke pertanyaan. Pakainya substitusi. Disubstitusikan. Siapa? Karena kita punya 4B sama dengan A, paling enak merubah nilai A-nya. A di sini dirubah menjadi 4B. Berarti yang A ini dirubah jadi 4B ini, yang tak kasih warna kuning nih. Ini adalah nilainya si A. Ini adalah nilainya si A. Diganti jadi 4B. Oke, udah ketemu. Tinggal ngelanjutin tuh. Kan gitu. 4B kali B, 4B kuadrat. 4B kuadrat kan 16B kuadrat ketemu. Tinggal dimainkan, ketemunya yang paling bawah 4B kuadrat per 12B kuadrat. Ada B kuadrat sama B kuadrat, bisa disederhanakan. Ketemunya 4 per 12. 4 per 12 berapa? Sederhanain sepertiga. Dapat deh jawabannya sepertiga. Gitu ya, wes aman. Dah aman. Oke. Kalau tanda operasinya beda bagaimana Kak? Yang mana operasinya beda? Tinggal dikurangi, ya eliminasi substitusi biasa. Pokoknya eliminasi substitusi. Kalau tandanya beda, misalkan ini tandanya sama-sama plus, ya dikurangi. Intinya adalah mengeliminasi. Piye caranya? Bagaimana caranya dia ada salah satu variabel itu jadi 0. Oke ya, ini
apa langkahnya gitu. Oke, terima kasih yang sudah coret-coret katanya tadi. Kak Juwer atau siapa yang biar ya. Jadi guys nggak apa-apa biarin aja ya. Nggak usah ditanggepin malah enak loh itu. Kak Juwer. Biarin mungkin karena sudah nggak sabar pengen lanjut lagi. Oke ya. Siap. Yuk, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Siap. Mm-mm. Oh, Kak Restu yang A plus 2B. Nggak apa-apa, sama aja. Kan itu hanya misalkan A plus 2B gimana? Sama aja. Nggak masalah itu. Nah, nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa. Jadi ngikutin tandanya aja. Pokoknya itu ngikutin tandanya. Itu ya, Kak Restu ya. Kalau A plus 2B ya berarti nanti balikinnya A plus 2B. Si X-nya atau Y-nya itu balikin A plus 2B. Kayak gini tadi. Oh, belum SS. Monggo silakan SS dulu. Ya, gitu. Jadi kalau misalkan kok kalau tandanya beda gimana? Kayak misalnya ini A plus 2B. Oke, berarti tinggal kembalikan aja ke A plus 2B. Berarti nanti yang di sini ngikutinnya yo A plus 2B, bukan Amin 2B. Kembalikannya gitu. Jadi intinya gini teman-teman. Bukan hafalan ya, bukan hafalan. Tapi pemahamannya. Kalau misalnya tandanya, oh tandanya rubah, ya udah pokoknya oh ini tandanya rubah. Berarti nanti ke bawahnya akan langkahnya juga akan agak berubah dikit. Yang tadinya min jadi plus, gitu aja. Gitu. Oke, nggak? Siap. Guys, gimana kalau yang sudah SS kirim ke sini aja? Boleh, monggo silahkan solusi. Oke, Kak Ira. Jadi tanda plus dan min di antara dua pecahan itu tidak digunakan ya, Pak? Digunakan. Tetap dipakai. Ini toh, min plus yang di sini kan, paham ya? Min sama plus di situ toh. Digunakan. Tujuannya itu untuk mengeliminasi sama substitusi nanti. Kita itu pengen mengapakan dia. Kayak tadi munculnya plus, kenapa kok ditambah gitu? Karena ini min, ini plus. Nah, pengaruhnya kan di situ. Gitu, itu pengaruh tuh, gitu. Pengaruh tujuannya biar jadi nol, gitu. Oke, atau kan nanti kapan-kapan tak coba cari variasi soal sistem persamaan, entah itu linier, entah itu persamaan kuadrat, atau mungkin tiga variabel sekalian bahkan, gitu ya. Biar nanti bisa semakin, oh iya gini, 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 gitu ya. Nah, intinya sederhananya adalah dia eliminasi atau substitusi. Gitu ya, siap. Oke, ya memang gitu. Kebanyakan memang panik duluan, ya. Panik dulu sebelum bertempur. Iya, oke lanjut, teman-teman. Yuk, nomor 3. Di dalam kotak satu terdapat, ada yang sudah ngerjain kayaknya tadi. Oke. Di dalam kotak satu terdapat 12 bola putih dan 3 bola merah. Di dalam kotak dua terdapat 4 bola putih dan 4 bola merah. Jika dari kotak satu dan kotak dua masing-masing diambil 2 bola, satu per satu. Oke, siap. Monggo, siap. Kak dari Kio, Kak Riris, monggo silakan kalau yang mau ngerjain dulu. Monggo. Nah, diambil satu per satu dengan pengembalian. Mungkin PDF kawan-kawan ada yang apa namanya? Typo kayaknya. Oh iya nggak? Coba pengembalan apa ya? Ya, ini langsung kita ayo kerjain dek. Jangan malu-maluin gitu, jangan malu-maluin kakaknya katanya. Pengembalian dibalikin lagi. Maka peluang terambilnya adalah satu bola merah itu berapa? Berarti ada berapa bola yang diambil? Empat. Empat ya. Karena dari dua kotak satu dan kotak dua masing-masing diambil dua. Berarti ada 4 bola. Dari 4 bola ini, satu di antaranya itu warna merah. Nah, itu peluangnya berapa? Ini gitu. Peluangnya berapa? Satu di antara 4 itu yang terambil adalah bola warna merah. Tapi ingat pengambilannya adalah ada dua, diambil satu-satu, dikembalikan. Oke, coba-coba dulu dikerjain. Monggo, coba-coba dulu dikerjain ya. 1-2 menit. Oke, 2 menit, 2 menit, 2 menit. Boleh. Sampai 20-24. Monggo silakan dikerjakan dulu.
Nol koma sepuluh enggak sih? Ini berhenti apa sinyal aku yang jelek? Jelek. Emang berhenti. Kayaknya berhenti. Kayaknya bikin kopi dulu deh dia. Ini udah dimulai dari kapan nih? Ini Soalnya baru disesuaiin gabung. dulu. 8 tadi bang. Setengah 8. Oh, baru jam 8 tadi ya. Ya. 7.30. Ini dikerjain dulu, guys. Oh. Iya. Info rumah Info jawaban rek. Terdapat 12 bola. Ya, 20-25 sekarang saya sudah balik. Ya, sudah selesai nih bikin kopinya katanya gitu. Lagi bikin kopi dulu katanya. Ketahuan ya, Kak tadi yang bilangnya aku lagi bikin Ada kopi ya. ketahuan. Ketahuan. Bener, ternyata bener ya. Makanya bener lagi bikin kopi Jadi kayaknya. Sebenarnya lagi bikin kopi terus alasannya minum kopi udah jadi kopinya. Maksud bikin kopi cuma 2 menit cepet betul gitu kan. Alasannya ya lagi minum kopi cuma alasannya teman-teman kerjain dulu gitu tak tinggal minum kopi. Iya, sekarang udah balik. Oke, ada yang sudah dapat jawabannya? Intinya gini, ada yang tanya tadi ini. Rumusnya mana gitu ya. Ada yang rumusnya mana? Pakai apa nih rumusnya gitu ya. Sebentar. Ngelek. Ore-orean saya. Wih, mana nih? Kok nggak nyambung? Ya, sebentar. Loh, kok saya tak stop share dulu ya. Ya, ini pena saya. Pena saya tidak ngonek. Ini harusnya udah ngonek. Bismillah. Wih, kok nggak bisa? Oh, salah pena. Astagfirullah. Saya salah Ngopi dulu. pulpen. Iya, pulpennya ketuker. Iya. Hahaha, lawak. Sebenarnya. Nah, kalau ini Ngopi udah dulu bisa. biar enggak ngantuk. Salah pulpen ternyata. Pakai ini ore-oreannya pulpennya ketuker. Ya, oke. Sip. Bener butuh kopi, Pak. Memang betul sekali butuh kopi ya. Siap. Gini teman-teman. Peluang itu adalah, misalkan nih, saya mau mencari peluang nilai A. Peluang apapun lah, kejadian A misalkan. Kejadian A itu apa? Kejadian. Misalkan kejadian terambil bola warna merah, kejadian muncul gambar ketika melempar uang, misalkan. Peluang kejadian muncul angka mata dadu genap ketika misalkan genap gitu. Itu A, kejadian. Maka nilai peluang itu adalah banyak kejadiannya A itu ada berapa. Banyak kejadian ada berapa dibagi oleh ruang sampel. Kan gitu rumusnya, ruang sampel ya. Ruang RS itu ruang sampel, banyak seluruhnya ada berapa. Nah, sekarang kita bawa konsep itu untuk menyelesaikan soal nomor 3. Ada 2 kotak. Kotak pertama sama kotak kedua. Oke. Di dalam kotak itu masing-masing hanya ada 2 warna. Warna putih sama warna merah. Kita ke kotak pertama dulu. Di mana ruang sampelnya itu adalah 15. Totalnya bola ada 15. Oke. Nah, balik ke pertanyaan lagi bahwa di situ adalah pertanyaannya itu peluang terambilnya, kuncinya di sini nih. Peluang terambilnya bola warna merah. 1. Seperti tak bilang tadi, berarti teman-teman dari kejadian ini nanti ada 4 bola yang diambil, tapi di antaranya ini, salah satunya ini adalah warna merah. Tapi kita nggak tahu pada pengambilan pertamakah yang merah, atau 2-kah yang merah, atau 3-kah yang merah, atau 4-kah yang merah. Nggak tahu. Dan ini semua adalah suatu kejadian yang mungkin terjadi. Betul enggak? Mungkin terjadi semuanya. Sehingga bisa kita ambil di sini simpulannya bahwa ada kejadian-kejadian, misalnya nih, merahnya pertama nih, pengambilan pertama langsung merah. Boleh nggak apa-apa, berarti di sini langsung warna merah. Artinya 3 pengambilan lainnya itu adalah warna putih, warna putih, warna putih. Aman, itu kejadian pertama. Bisa diterima? Bisa. Oke, itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua ada nggak? Ada. Barangkali kemungkinan kedua itu adalah pengambilan pertamanya putih, pengambilan keduanya dapat merah di kotak pertama. Artinya di kotak kedua ini pengambilannya putih semua. Kita ulang lagi, belum ngerti ternyata. Siap, dipahami.
sambil membayangkan ya teman-teman ya, sambil membayangkan. Oke, tak ulang lagi biar ngerti. Ini kemungkinan. Jadi peluang itu kayak kita belajar apa sih namanya? Coba teman-teman bayangin ada dua kotak di depan kalian. Di depan kalian ada dua kotak, masing-masing berisi bola seperti itu ya. Bayangin, bayangin. Oke, diambilnya masing-masing kotak dua-dua. Berarti 2 dan 2. Oke, ada 4. Kotak pertama, anggap aja kita ngambilnya dari kotak pertama dulu lah ya. Berarti kotak pertama ngambil 2, setelah itu di kotak kedua ngambil 2 lagi. Berarti pengambilan ketiga dan pengambilan keempat. Oke, sip. Nah, dari ini nih, bayangkan, dari keempat bola yang nantinya akan kita peroleh itu, salah satu di antaranya itu adalah warna merah. Karena pertanyaannya adalah satu bola merah. Oke, teman-teman mengambilnya berapa kali tadi? 4 kali. Tapi dikembalikan. Ingat, dikembalikan. Ada apa kata? Dikembalikan. Oke, sip. Kita ke kotak pertama dulu. Teman-teman bayangkan ada di kotak pertama di situ. Oke, kemungkinannya itu kan bisa terjadi kita ngambil, oh ternyata warna merah yang diambil, warna merah dulu, dikembalikan. Ingat, dikembalikan lagi, terus ngambil lagi. Karena warna merah sudah kita peroleh, maka yang lainnya, yang 3 lainnya, kita bisa menganggap dia adalah putih semua. Putih semua. Oke, aman ya? Itu kemungkinan pertama yang bisa terjadi. Tapi kemungkinan yang lain ada nggak? Ada. Barangkali kawan-kawan ngambil pertamanya warna putih, dibalikin. Ngambil lagi, oh dapat merah nih. Gitu. Selesai di kotak pertama. Artinya di kotak kedua, pada pengambilan ketiga dan keempat tadi, tapi di kotak kedua, ini yang kita harapkan adalah warna putih semua. Karena warna merah sudah muncul satu. Bisa diterima ya? Oke, Bisa. kemungkinan berikutnya Ya, lagi, ya. berarti kotak pertama itu putih semua, ngambil putih, balikin, ngambil lagi putih. Oh, berarti masih ada harapan untuk kotak kedua. Ngambil lagi, muncul warna merah. Balikin, berarti yang ini putih. Karena yang penting adalah ada satu warna merah. Artinya di sini ada kemungkinan putih-putih-putih, yang terakhir merah. Oke, bisa diterima ini dulu. Ini belum ke angka ya. Bisa. Berarti gambarnya kan gitu, ya kan? Oke, ada bayangan. Oh ya. Saya ngambil, yang penting intinya dari 4 ini ada satu merah di situ, mungkin satu gitu lah intinya. Gitu. Oke, sip. Nah, karena ini nek dalam peluang namanya adalah kejadian saling bebas. Berarti tidak ada kaitan satu sama lain ya. Siap. Oh, pelan-pelan. Oke, siap. Oke. Tak pelan-pelan lagi nih. Nah, sekarang kita ambil gini. Dari yang kejadian pertama dulu. Warna merah. Pertama dulu ya, yang warna merah ini. Teman-teman bayangkan ke peluang juga. Kejadian warna merah di situ ada berapa? Berarti bola merah di kotak pertama itu ada 3. Betul? Ya. Betul. Terus per berapa peluangnya? 12. 15. Betul. Per 15 uang sampelnya di kotak 15. pertama. Ya, berarti ada 3 dari 15. Itu peluangnya berarti. Peluang mengambil warna merah di kotak pertama itu adalah 3/15. Kenapa gitu? Iya, karena di situ ada 3 bola merah, di antara semuanya ada 15. Gitu ya? Oh. Ya, Kak mau nyoba ngerjain rumusnya pakai kombinasi. Monggo silakan kalau mau pakai kombinasi. Wah, kan. Coba ulang Pak. Bingung Gimana? tiganya dan Loh, masih 3-nya bingung ada di soal. Itu soal Nomor bang, 1. nomor 3. Dari 3 bola merah, Bang. Soal, Bang. Nah, ini 3 soal, itu Bang. bola merah, 3 itu bola merah. Oh Ya, iya 3 ya. itu tadi bola Di merah. soal, Bang. Di soal, Bang. 15 itu Oh, bayangin. Iya, 15 dari mana? 15 dari Next. Nah, Total gitu bola. ya. Sabar yang lain Sabar, dulu sabar. Nah, oke, siap. Tak mute lagi ya. Oke. supaya semuanya Oke. Aman ya? Coba dulu ya, mulai ya, siap. Oke. Nah, itu bola merah nih. Terus dikembalikan, balikin lagi. Berarti kotak 1 banyak bola di situ ada berapa? Masih tetap ya? Karena 15. dikembalikan. Ya. Oke, karena dikembalikan berarti banyak bola di kotak 1 itu tidak ada perubahan jumlah. Kita ambil lagi 1, tapi
Ngambilnya atau mungkin peluangnya itu adalah peluang terambil warna putih. Artinya di peluang warna putih itu kita punya nilai peluangnya adalah 12/15. Gitu. Oke, aman ya. Ini yang warna putihnya, tak kasih warna hijau. Ini yang warna kuning, merahnya, tak kasih warna kuning. Gitu ya. Itu dari peta yang pertama. Dari 12/15-nya dari mana, Pak? Warna putihnya, terambil peluang warna putih. Warna putih di kotak pertama ada berapa bolanya? 12. Banyak bola Oke, ada Pak, di udah kotak paham. satu berapa? 15, Pak. Nah, berarti 12/15. Oke? Oke. Nah, seperti itu. Paham ya? Paham ya? Siap. Lanjut. Paham, Kita pindah ke Pak. kita pindah ke kotak kedua. Kotak kedua pengambilan pertama adalah warna putih nih, P, putih. Kita tulis di sini lagi, putih. Berarti peluangnya berapa? Warna putih di kotak kedua ada 4. Dari semuanya ada 8 bola. Ambil satu, dibalikin lagi. Ya, berarti ruang sampel atau bola di dalam kotak kedua itu tidak ada perubahan jumlah. Tetap 8. Terambil putih lagi, berarti 4/8. Gitu. Oke, aman? Aman. Aman. Siap. Oke, aman. Nah, sekarang tinggal kita hitung. Kaliin semua. Ini bisa disederhanakan dulu ya. Kita sederhanakan dulu. Tak hore-hore berarti ini dapatnya adalah 1/5. Ini dihore-hore berarti bagi 3 ya. Bagi 3 berarti ini 4 ketemu. Sorry, 5. 5/3. Bagi 3 ya. Siap. Ini tak hore-hore bagi 4 berarti setengah. Ini dihore-hore ketemunya setengah. Kaliin semua. 1 kali 4 kali 1 kali 1. 4 G. Iya. Ya, 5 kali 5 kali 4 kali 4. 25 kali 4. 100 ya. 100. Sudah simpen dulu. Mau disederhanakan bisa. Dibikin kayak gini aja 4/100 juga nggak apa-apa. Biar nanti baginya enak. Karena pilihan jawabannya adalah pecahan desimal. Gitu. Belum selesai. Ya, ini masih ada kejadian yang lain. 3 kejadian yang lain masih ada tuh. Masih ada ini. Nah, masih ada ini. Belum selesai. Nah, ini baru 1 kejadian. Kejadian kedua sekarang. Kejadian kedua. Terambil warna putih. Berarti ada berapa? 12/15. Sekarang kejadian ambil warna merah. Berarti ada 3/15. Betul? 3. Siap. Lanjut. Warna putih berikutnya yang di kotak kedua. Ya, berarti ada berapa ini? Sama ya. 4/8. Yang berikutnya lagi juga 4/8. Hasilnya sama, G? Ya, hasilnya sama nih. Berarti 4/100. Siap? Ya, 4/100. Sekarang lanjut. Masih ada kejadian yang ketiga. Kejadian ketiga ini putih. Putih berarti berapa putih? 12/15. 3/15. Putih lagi. 12/15 nih. 12/15. 12. Putih lagi 12/15. Betul? 12. Ya, merah sekarang. Merah ini 4/8. 4/8. Masih sama karena merahnya ada 4, semuanya 8. Terus ini 4/8 lagi. Gitu kan? Kita sederhanakan dulu. Ini berarti ada 3/5. Ini 3/5. Ini setengah. Ini setengah. Berarti jadi berapa itu? 9/100. 9/100. Betul ya? Iya. Ya, teman-teman yang ini ngitung lagi yang kejadian keempat pun sama ya nanti ya. Putih ada berapa? 12/15. Ini putih lagi 12/15. Ini putih lagi 4/8. Ini merah berarti 4/8. Ketemunya sama 9/100. 9/100. Iya. Nah, terus nanti dari situ karena ini kejadian ada 4 kemungkinan yang bisa terjadi, ini akan menambah semua peluang. Jadi yang ini, bentar, ini tak kasih warna hijau saja biar teman-teman ada berbeda. Oh, biru. Nah, yang kasih warna peluang dari kejadian pertama, kejadian kedua, kejadian ketiga ini ditambah semua.
tambahkan. Berarti ada berapa itu? 18 sama 8. Benar ya? 4, ya toh? 4, 8. 26. Eh? 26. 26 apa 36? 18, benar ya? 26. 26. 26 Pak. 26, 26 per 26 Pak. 100. per 100. Ini kalau dirubah berarti menjadi 0,26. Ada nggak? Nggak ada. Kayaknya ini saya yang typo. Tak ganti. Nah, itu yang typo. Ketemunya adalah, iya ganti. 0, emang ya itu betul. Kayaknya adalah typo saya. 0,26 gitu. Peluangnya gitu. Ih, malah ketawa ke Hasan. Hasan isi YK. Ini ketawa ya ketemu giginya. Berarti ntar di filenya tuh diubah ntar. Enggak, ini kayaknya saya yang typo. Nanti cek soalnya. Ya, seperti itu. Harusnya kan 0,26. Betul. Gitu, teman-teman. Pakai lagi. Ya. 12 Pak, per 9 15, 3 per 5. dari mana? Tanya 4 Yang per mana? 5. Gantian dulu. Satu-satu dulu. Kenapa bukan A? Siap, 9 gimana? per 100 itu dari mana, Pak? Ulangi, Pak. 9 per 100 dari perkalian semuanya ini. Dari sini. Ini sederhananya. 3, bagi 3. Bagi 3 ketemunya. Oh, salah aku. Ini salah ngitung. Makanya. Kok ini nggak ada pilihannya. Sebentar. Ini bukan 9 per 100 ini. Iya kan? Itu 4 per 5, Pak. Itu 4 Betul, per 5. keburu semangat ini Ya, ngitungnya. Ini harusnya soalnya adalah 4 dibagi 3 semua, 5. Pak. Betul sekali. Nah, untung ada yang lurusin. Bengkok nggak dilurusin ya kan? Wah, Pak. semangat banget ya Kak Infinix ya. Ya, 4 per Iya, 5. wah, semangat ini. Siap. 16 per 100 ya. Berarti kalau 4 per 5 Iya. jadinya berapa tuh, Pak? Mana? Dijumlah dulu. Kalau 4 per 5, 4 per 5 jadinya berapa tuh? Jadinya 16 per 100. Oh, 16. Kan ini 4 per 5. Ini 4 per 5, betul? Oh, Ini iya. setengah ya. 4 kali 4 kali 1 kali 1. 40. Yang bawah 100 ya toh. Ini pun sama, ini 4, ini 5, ini Oh, 4, iya. ini 5, ini 1 2 berarti 16 per 100. Oke, kita tambahkan di situ. Nanti jadinya sama 40 per 100. 40 per 100 berapa? 0,40. 0,40. Jawabannya E. Siap gitu. Jawabannya adalah E. Y, bukan A. Kenapa bukan A? Jadi ada yang beli, kok nggak 0,04 ya? Karena 0,04 ini baru satu kejadian. Itu toh. Jadi ketemunya dengan 0,40. Terima kasih tidak dibenarkan. Masa ngitung 12 sama per 15 jadinya 3 per 5. Ini gimana ceritanya? Pak, mau nanya, Gitu. Pak. Iya, silakan. Gimana? Itu kalau pakai kombinasi bisa dikerjakan nggak, Pak? Kalau kombinasi ini bisa, tapi harus satu-satu. Pertama itu. Satu-satu tuh bagi ini kejadian merah 1, putih 1 bisa. Itu malah lebih jelimet nanti. Lebih jelimet. Ya ini malah justru Pak. yang paling enak. Ya paling enak. Paling enak untuk menyelesaikan ini malah langsung pakai istilahnya ini adalah mencari peluang dengan cara melihat konsep dasar dari peluangnya tok gitu. Karena nanti pakai kombinasi, teman-teman pakai kombinasinya adalah peluang, misalkan peluang merah, maka C dari berapa itu? C ini 3, merah dari 12, misalnya gitu. Nanti teman-teman ngitung lagi kombinasi satu-satu itu padahal. Nah, gitu. Nanti dikali dengan C, putih berarti 12 dari putih itu sorry, ini 1. Nah, ini 1 nih. Ini 1 dari 3. Ini 1 dari 12. Penyebutnya nanti C215 gitu. Nah, ini untuk yang kejadian di kotak pertama baru itu. Nanti kayak gini, tapi ngitungnya satu tuh kejadian pertama, kotak pertama. Nah, seperti itu. Itu nanti malah lebih panjang nanti. Itu ya, bisa diterima ya, maksudnya ya. Gitu. Lebih jadi Oke, Pak. Oke, siap. Mas, Pak. Oke, sama-sama. Siap. Oke, sama-sama. Ini mungkin ada yang tadi ada yang jawab ada cara cepatnya enggak. Nah, ini malah justru paling cepat ini daripada kita menghitung pakai kombinasi. Itu Kak Hana. Akhirnya bener nggak saya kira Mas ya. Sampai jam 9. Kita zoomnya sampai jam 9. 21.00. Iya, Pak. Ya, yuk lebih dikit atau kurang dikit gitulah ya. Iya, Baru nomor 3 loh ini ya. Moga screenshot dulu ya. Nggak apa-apa. Pelan-pelan. Pokoknya yang penting paham. Oke. Iya, yang penting paham.
Pak, kalau nyari peluangnya harus 4 kali peluang ya kayak MPMP gitu. Pak, kalau nyari peluangnya iya harus nyari karena ini kejadiannya bisa macam-macam tergantung kondisi ya. Peluang itu tergantung kondisi. Oke, monggo screenshot kalau yang dibutuhkan. SS Pak, dulu. Pak, ini masih biasanya kalau kombinatorika sama peluang itu di PK apa PM? PM. Di PK. Teori peluang sama ini teori peluang apa namanya? Kombinasi di PK. Ya, di PM pun ada. PM ada beberapa itu ada. Tapi nggak terlalu banyak. PM ada, tapi bentuknya nanti literasi banyak banget tuh. Nah, tapi sampai saat ini yang terkait itu proporsinya sedikit, bahkan mungkin lebih banyak KPK. Gitu. Kalau PM kebanyakan tentang aritmatika sosial, geometri, itu banyak banget. Iya, kenapa 4 peluang semua, Pak? Masih bingung. Oke, karena dari kejadian ini, kejadian pertama, kejadian kedua, kejadian ketiga, kejadian keempat, itu bisa terjadi semuanya. Itu semuanya bisa terjadi. Jadi ditambahkan nanti semuanya harus dihitung, nggak hanya satu. Karena gini, coba teman-teman bayangkan. Ngambilnya 4 bola ya. Boleh nggak kalau misalnya bola merahnya ternyata diambil di pengambilan ketiga? Kan bisa terjadi. Bisa terjadi nggak pengambilan bola merahnya ternyata di pengambilan pertama? Bisa terjadi. Makanya keempat-empatnya harus semuanya ini. Gitu. Kan kemungkinannya kayak gitu. Jadi kayak kita belajar kemungkinan. Ilmu kemungkinan gitu lah. Gitu. Aman ya? Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Ya, nomor 3. Nomor 4, nomor 4. Iya, nomor 4. Sorry. Belum Ngopi lagi ya, nih. nomor 3. Ternyata. Oke, lanjut, Pak. Siap. Lanjut lagi. Siap. Oke. Saya dulu, Pak. Oh, boleh, siap. Berarti saya tak ngopi lagi ya. Yo, 1 menit. Ini 1 menit berarti. 2 menit, 2 menit. Ya. Kursi karena meja. Enam kursi melingkari sebuah meja. On mic anjir. 4-3-2 enggak sih? Ini rumus bang. Ini pakai kombinasi nih. Laki-laki dari 2 laki-laki. 1 perempuan dari 3 perempuan jadinya 3. Sisain 1. Sisa 1 laki-laki. Itu 2 kursi yang di atas. 2 kali 3 kali 2. 12. Tinggal 3 anak. Banyak susun cara duduk. Ini kombinasi atas. 4-3-2 enggak sih? Enggak tahu deh tapi. Gimana Saya juga ini? 4-3-2 ini. Hitungnya pakai kombinasi. Iya, 4-3-2 fix. Ya. Nantilah Kak dijelasin. Biar dijelasin neneknya. Iya, nanti guru kita nganggur kalau kita belum dijelasin. Itu 6 kombinasi. Oke, aku muncul katanya biar nggak nganggur katanya. Aku memantau loh dari dengeran itu kan. Penjelasannya tuh dengannya Kak Infinity langsung ditutup doang ini. Oke, ada yang ketemu 432 tadi. Siap. Boleh. Pak, ini pakai kombinasi. Nah, pakai kombinasi bisa karena kan urutannya tidak. Intinya kan ini mungkin ada beberapa hal yang termasuk ke situ ya. Nek pengen dibikin agak rumitnya adalah pertama siklik. kursinya melingkar. Berarti ada siklis tuh. Melingkar berarti nggak bisa. Pakai permutasi siklis, ya kan? Pertama itu.
permutasi siklis yang N-1. Ini kalau cara panjangnya ya, cara panjangnya. Nanti terus teman-teman melihat di situ susunan dari posisi perempuan dan posisi laki-laki itu pakainya kombinasi, masing-masing kombinasi. Emangnya gitulah ya. Nah, seperti itu. Tapi ini bisa teman-teman pahamkan dengan cara namanya kaidah pencacahan. Aduh, nganti gelegean aku. Gelegean tenanan. Alhamdulillah. Nah, gara-gara ini adalah minum kopi. Nah, ya makanya kaidah pencacahan. Oke, kaidah pencacahan malah lebih enak, teman-teman. Pertama adalah kita lihat yang sini ya. Pertama adalah kita lihat kemungkinan untuk kursi kosong dulu. Ini kita mencari kemungkinan untuk kursi kosongnya. Kursi kosong. Kira-kira kemungkinan kursi kosong itu ada berapa? Ada berapa kemungkinan yang bisa terjadi? Anggap aja ini ada mejanya, terus kursinya ada 6 kursi ya. Ini 6 kursi. Ada 6 Satu yang kursi. kosong. Berarti kursinya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kira-kira kursi kosongnya ada di mana? Satu. Satu. 2 boleh nggak? Satu, Pak. Gak boleh. Kenapa nggak boleh? Enggak. Misalnya ini ada nomornya nih. Kursi 1, kursi 2, kursi 3, kursi 4, kursi 5, kursi 6. Kira-kira kemungkinannya kursi kosongnya ada di mana? 6. 2, 3, 4, 5, 6. 6. 1 boleh nggak? Itu yang kosong. Boleh. Bisa. 2 boleh nggak? Semua boleh. Bisa. Boleh. Semuanya betul sih. semuanya Jadi, ada Semua berpotensi. berpeluang, Pak. kemungkinan. Semua Benar berpotensi. sekali. Maksudnya gitu. Semuanya Jadi bisa. belajar kemungkinan itu kita tidak bisa Iya. memutuskan bahwa kursi kosongnya ada di 2 nih, nggak boleh yang lain, nggak boleh. Iya. Iya, nggak boleh. Karena Iya, kursi iya. kosong itu bisa ada di nomor 2, bisa ada di nomor 5, bisa di 6, betul nggak? Iya. Iya. Nah, artinya kemungkinan untuk kursi kosong itu ada 6, ada 6 cara, ada 6 kemungkinan, ada 6 kemungkinan yang bisa terjadi untuk kursi kosongnya. Gitu ya. Oke, itu pertama. Itu menentukan untuk kursi kosongnya dulu. Sekarang kita menentukan untuk ke susunan dari posisi kosong dan ada orangnya. Ada orangnya. Gampangannya gini. Waduh. Gampangannya gini. Anggap aja ini kursi kosongnya ada di sini. Oke, ini kaidah pencacahan nih. Ingat, kursi kosong itu diapit oleh anak laki-laki dan perempuan. Berarti kalau misal kursi kosongnya ada di sini, maka di sini anggap aja adalah laki-laki yang pertama. Di sini berarti harus ada perempuan yang pertama. Bisa diterima? Iya. Bisa. Harus ada seperti itu. Ya, harus ada laki-laki, perempuan. Tidak bisa, tidak boleh diselang-seling. Oke? Nanti dari situ, nanti teman-teman melihat bahwa kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di situ artinya nanti ini ada 3 ya. Ini 1, 2, 3. Berarti yang lainnya ini, misalkan ini laki-laki 1. Oke? Ini anggap aja macam-macam ya, variasinya akan macam-macam. Nah, ini pakai kaidah pencacahan namanya, teman-teman. Nah, itu bisa kita tuliskan bahwa dia itu adalah banyaknya orang-orang yang ada di situ. Misal nih ya, posisinya nih, mau diacak, mau diapapun itu sama aja. Misalkan ini laki-laki 1, misalkan laki-laki keduanya berdekatan gitu, nggak apa-apa. Perempuan 1, ini perempuan 2, ini perempuan 3 gitu misalnya. Gitu. Atau mungkin teman-teman merubah ini, oh laki-laki 2-nya nggak di sini nih, laki-laki 2-nya tak pindah. Misalkan laki-laki 2-nya ada di sini, ini perempuan kedua, ini perempuan ketiga misalnya. Gitu ya apa kok emang saya gitu. Itu bisa diacak, Pak. Bisa diacak gitu. Bingung nggak bingung, jangan bingung ya. Ya, ngerti jangan bingung. Pak, ngerti Pak. Jadi kita Lanjut. harus menghitung berapa jumlah kemungkinan itu. Iya, sekarang oke, berapa jumlah kemungkinannya nanti. Makanya Sekarang bisa kita sampai lihat nih. ratusan. Ya, betul, sip. Nah, sekarang kita mulai dari kursi kosong di sini, oke. Terus laki-laki pertama di sini. Berarti laki-laki pertama di situ, kursi untuk laki-laki itu bisa kita milih berapa orang? Laki-lakinya ada berapa? 2, oke. Laki-lakinya ada 2. Berarti laki-laki di sini nanti kita punya berapa orang di situ? Yang di sini? 1.
Satu, Satu. Pak. Oh, berarti ini ada dua. Betul, sip. Ini satu. Berarti nanti tak tuliskan di sana ya, 21. Oke, perempuan pertama di sini berarti kita ada perempuan berapa pilihan yang bisa duduk di situ? 3. Ya, berarti di perempuan kedua di sini masih ada 2 orang. Dua. Berarti tersini tinggal si Satu. Sari aja nih yang harus duduk di kursi ketiga, misalnya gitu. Berarti tinggal satu. Tak tuliskan semua, berarti ada 2 kali 2. Ya, urutin ini ya. Kali 2, kali 1, kali 1. Ini kali 3. 2 kali 1, kali 1, kali 3. Bisa diterima belum? 12 kali. 3 kali 2, kali 3, kali 2, kali 1. 3 kali 2. 12. 12. Paham kah? 12. Ya, bentar. Oke, aman, teman-teman? Berapa itu? 12. 12. Ada berapa di sana? 12. Ada berapa di sana? Maksudnya ada berapa di sana? Itu susunan dari situ kan masih acak ya. Maksudnya ini masih bisa 12 di sini. Nah, itu masih bisa pakai apa namanya? Siklisnya gitu. Iya nggak? Sing. Berapa yuk? Masih bingung nggak? Karena kan itu ada kemungkinan macam-macam ya. Itu kayaknya pakai faktorial ya, Pak. 3 faktorial dan 2 faktorial. 3 faktorial itu adalah, entah, ulang dari 2 kali 2 kali 3. Dapatnya di mana? Izin off semuanya sana. Siap, oke. Siap, 3 faktorial dan 2 faktorial. 2 faktorial itu 4 kali 6. 3, 2, 1, 6. 24 kali 3, ada 3. Sebentar, ini adalah 5. Sudah. Coba, yang penting paham dulu. Ambil dulu, sebentar. Bisa diterima dulu, aman teman-teman? Aman. Ya. Aman. Ya, siap. Aman. Oke. Berarti kali 6. 6 itu dari 3 faktorial. Oke, siap. Nah, sekarang kalau sudah dapat itu. Ini kan ada berapa tuh? Susunannya bisa berubah-berubah atau itu. Berarti yang bisa berubah itu kan siapa? Ini ya. Yang bisa berubah kan ini nih, teman-teman. Di sini nih. Oke. Kenapa bisa berubah di situ? Karena yang di sini sudah dipastikan bahwa harus laki-laki dan perempuan, betul nggak? Betul. Sudah diterima nggak? Karena kursi kosong harus diapit oleh laki-laki dan perempuan. Berarti nggak ada perubahan, harus laki-laki sama perempuan. Oke. Yang bisa berubah posisinya adalah yang ini, betul nggak? Ya. Iya nggak? Iya kan? Misal tadi nih, kita kembali lagi sebentar. Misal tadi, perempuan kedua di sini. Misal logikanya gini. Nah, kayak gini tak gambarin lagi ya untuk gambaran keadaan yang lain. Misalkan Anjay, ini laki-laki satu, ini perempuan satu. Kondisinya yang di sini tadi kan perempuan kedua. Sekarang ternyata perempuan ketiga, misalkan. Ini tadi laki-laki kedua, ternyata laki-laki keduanya ada di satu. Nah, ini berarti ada di ini perempuan tiganya ada di sini, gitu kan? Ini juga kondisi yang berbeda, betul nggak? Beda, kondisi yang berbeda. Nah, kondisi perubahan kondisi yang bisa berubah adalah yang ini. Berarti dia adalah 3 faktorial. Iya nggak? Ini ada 3 kemungkinan yang bisa berubah, betul? 3 kali Betul 2, 6. Kemungkinannya ada 6 cara di situ, betul? Nah, ini sama dengan 6 cara. Nah, 12 cara ini dikalikan dengan 6. 12 kali 6, ketemunya berapa? 72. 72. Itu dari susunan yang tempat duduknya. Belum tadi dengan cara ada di mana kursi kosongnya gitu. Kursi kosongnya ada 6 cara. Maka total kejadian yang bisa terjadi dari pertanyaan ini adalah 6 kali 72. Ketemunya adalah 432. Betul, sip, ada di jawaban C gitu. Bisa diterima belum? Bisa. Oke ya, jadi gambarannya kita cari dulu kursi kosongnya. Terus udah letakin salah satu ada di mana dia. Terus jajarin tuh, oh ini harus laki-laki sama perempuan. Nah, sisanya kan dia bisa rubah tuh. Gitu. Jadi per
bagian per bagian itu lebih enak nanti untuk mencari banyak susunannya. Belum Pak, ulang Pak. Oke. Ada yang belum Pak, ulang Pak. Syarat sepertinya ada Pak. Ini paling enak malah daripada teman-teman pakai permutasi kombinasi gitu. Pakai untuk mencari kombinasi atau permutasi terutama karena kaidah pencacahan itu nanti kaitannya dengan permutasi itu paling enak pakai kaidah pencacahan. Jadi dicacah tuh satu-satu gitu. Gitu ya. Pak, dari mana 6 kali 72? 21 dapat dari mana? Oke, tak ulang lagi. 6 kali 72 itu adalah 72 itu dari susunan orang-orangnya yang di tempat duduknya tadi ya. Karena ada 6. Terus dapat kenapa dikaliin 6? Karena 6 itu tadi ini. Nah, ini yang sebelah kiri bawah. Orang-orang ada di sini itu bisa berubah. Bisa berubah. Gini, wey. Kayaknya pakai nama lebih enak, misalnya pakai nama ya, atau lagi-lagi satu lagi dua. Jadi gini teman-teman. Nah, kenapa tak kali 6 nanti? Oke. Jadi gini, misal nih, ini kursi kosong. Ini adalah laki-laki pertama, L1. Terus ini adalah perempuan pertama, 1 ya. Nah, ini kursi kosong ketiga. 3 kursi kosong. Terus lagi, ini kosong, ini laki-laki 1 tetap, ini perempuan 1, ini ada 3 kosong lainnya. Nah, ini lagi nih, nah harus nyebutin. Nah, ini adalah L1, ini P21, terus ini ada 1, 2, 3. Nah, tak tulis, kemungkinannya kan bisa gini, L2 di sini, ini P2, ini P3, gitu. Itu kemungkinan. Terus kemungkinan kedua, bisa nggak ini L2, terus ini P1, ini P3? Kemungkinan berbeda. Bisa nggak kalau di sini adalah ternyata P1, ini L2, ini P3. P1, P2. Gitu. Bisa nggak? Bisa. Nah, ada perkalian 6 itu dari yang ini, yang tak kasih warna biru. Ini ada 6 kemungkinan. Sehingga nanti ada 6 kemungkinan dikaliin. Dari semuanya. Dari semuanya ini tadi ada 72 cara. Gitu. Kok 72 cara? 12 cara. 12 cara. Ketemunya 72. Gitu. 12-nya dari mana? Dari susunan ininya. Dari susunannya sih banyak laki-laki 1. Berapa tadi? Ada 2. Laki-laki 2 berarti tinggal 1 pilihan. Perempuan ketiga ada berapa? Ini perempuan 1 ada 3. Perempuan ini ada, perempuan kedua ada 2. Ini perempuan ketiga berarti tinggal 1. Ini ketemunya adalah berapa tuh? 4 kali 12. Nah, 12 kalikan 6. Ketemunya 72. Itu dari mereka duduk. Belum kursi kosongnya. Gitu. Kaliin kursi kosongnya ada berapa kemungkinan? Banyak cara menentukan di mana letak kursi kosongnya. Itu 6 cara tadi. Nah, kalikan 6 lagi. Gitu. Bisa diterima ya, teman-teman ya? Hah? Iya. Waris, oke, siap. Nah, gitu. Pak, boleh Oke, diulangin Pak. lagi yang 221 itu. 221, oke. 221. 21, 321 gitu ya? Nah, laki-lakinya ada berapa? 2. Ada 2. Ada 2. Berarti kalau gitu ada 1 kursi kosong, laki-lakinya ada 2. Kita bisa menentukan untuk duduk di situ berapa cara? 2. 2 cara kan? Iya. Laki-lakinya ada 2. Ada kursi Ada 2 kosongnya ya. kamu duduk di situ. Kan bisa si A, bisa si B gitu kan? Oke, berarti ada 2. Ya. Sekarang laki-lakinya tinggal 1. Berarti di kursi yang untuk menentukan duduk di laki-laki 2 berarti tinggal 1 pilihan. Cuma 1. Ya, tinggal 1. Tinggal Nah, gitu. 1. Sekarang ke perempuannya. Perempuannya ada 3. Kursi kosongnya ada 3. Berarti kursi kosong pertama, kursinya masih ada 3 ya. Kursi pertama, berarti kita bisa milih berapa untuk duduk di kursi pertama? 3. 3 orang toh? 3. Oke. Ya. Tinggal 2. Kamu sini, siapa yang duduk di sini? Bisa pilih 2 pilihan. Bisa A, bisa B. Oke. 2, tinggal 1. Berarti ya udah itu aja. Ya, selesai. Gitu. Itu dapatnya Oke, dari terima 2, kasih 3, Bapak. 1. Siap, oke. Ya, gitu ya. Aman ya? Aman, Pak. Aman, Jalan. aman, aman. Siap, oke. Pak, itu kan posisi L1 sama P1 bisa, itu bisa bolak-balik kalau salah. Nah, itu aman. Siap, udah jam 9. Oke, siap. Oh iya, jam 9 lebih ternyata. Gitu teman-teman. Siap, oke, jam 9. Oh ya, ada gradien persamaan garis, ada iklan kelas premium bimbel. Waduh, ada iklan lagi.
untuk bulan Oktober, iya edisi Oktober kawan-kawan ini. Premium nanti 10 kali pertemuan, mungkin teman-teman sudah dapat infonya ya. Wah ini iklan ini. Siapa PDF? Kalau yang kelas premium ada PDF, record Zoom, PDF-nya dikasihkan, hore-horenya juga dikasih, ada tryout juga per akhir bulan gitu. Mesin pertama PDF masanya akan bisa di grup nggak? Tidak. PDF-nya yang hore-horean tidak, teman-teman nggak dapat. Kecuali kalau kelas premium, yang kelas premium PDF hore-horeannya dikasihkan, terus ada tryout juga di akhir bulan biasanya itu. Gitu. Jadi makanya tadi tak bilang teman-teman SS ya kalau butuh gitu. Seperti itu. Siap. Kapan lanjut lagi? Kemungkinan lanjut lagi itu hari apa ya? Komen kalau pendampingan ini yang dari bonus buku teman-teman 1 bulan itu 4 kali. Tapi dibagi ya, dibagi dibagi jadi apa namanya? Dibagi jadi ada PK, PM, PU, terus literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris, sama yaitu pokoknya 4 itu dibagi bareng-bareng gitu. Nah, premium ada 10 kali pertemuan seperti itu. Oh iya Kak Otman Limbong. Nanti kalau yang ikut premium, japri aja ke Kak Admin ya. Nanti japri aja kalau butuh ore-orean yang ini, nanti japri aja ke Kak Admin, yang ikut premium. Gitu, Kak Hotma. Siap. Oke. Berarti admin Pak ya? Gimana? Chat admin yang di sini berarti Pak. Iya, saya premium Kak gitu. Nanti kelas biar dicek di Kakak di adminnya yang premium nanti ore-orean SS-nya nanti ore-oreannya ini tak bedakan. Iya, siap. Pak tunggu di SS ya tadi. Oke, siap. Berlaku sampai bulan Oktober Kak yang kelas per bulan. Kelas premium itu 1 bulanan. Jadi bulan Oktober sendiri, nanti November ada lagi, September ada lagi. Per bulan. Per 1 bulan. 1 bulan 10 kali pertemuan. Kebetulan kemarin ada yang nanya, ada nggak yang full sekalian sampai 1 tahun? 1 tahun itu maksudnya sampai menjelang ujian. Kebetulan programnya belum ada, baru bulanan. Jadi kalau misalkan saya Oktober ikut, tapi Novembernya libur dulu gitu nggak apa-apa. Nanti lanjut lagi di Januari gitu nggak masalah. Jadi bisa fleksibel malah mungkin teman-teman ya. Ikut Septembernya misalkan Oktobernya besok libur dulu misalnya gitu kan. Gitu. Kalau yang bonus itu nanti informasinya ada di grup. Itu sebulan 4 kali kalau yang bonus. Gitu. Oke, intinya mendampingi teman-teman semua lah. Karena ini tujuannya tetap sama. Kita mendampingi tujuannya tetap sama biar ada apresiasi dari prosesnya teman-teman. Ya, tetap kita tetap usaha dari kawan-kawan semua ini kita kita dukung dan kita dukung. Pak dulu SS, oke siap monggo di SS ini ore-orenya acak-acakan nih. Ya monggo silakan kalau mau di SS. Gitu. Oke nggih, teman-teman ya, seperti itu. Nah, ini kalau di SS monggo silakan. Ini sudah? Ya Pak, terima Ya, kasih Pak. oke. Sama-sama. Oke, ini udah pukul 21 lebih. Mungkin teman-teman bisa beristirahat untuk menyiapkan hari Sabtu yang menyenangkan. Iya, barangkali sudah mengagendakan untuk berhealing-healing dulu, ya kan? Ya kan, ini oke, seperti itu. Yang penting intinya kita berproses dan berusaha biar nanti langkahnya dipermudah dan dimampukan dan pantaskan besok ya dengan tujuan yang baik pastinya. Amin. Amin. Oke, teman-teman semua, terima kasih atas semangatnya. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Yang penting oke. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Oke, sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Salam sejahtera semua. Terima kasih Pak. Yo. Waalaikumsalam. Makasih.